Alhamdulillah, akhirnya jaringannya. Baik, mungkin bisa kita mulai ya Ibu pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah sudah bisa terkoneksi. Siap-siap. Baik, Alhamdulillah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi sahabat Instagram pada kesempatan kali ini. Instagram atau IG Live Persib Gustira akan menampilkan salah satu topik yang tidak kalah menarik, yaitu mengenai tips mengenai mengelola bisnis catering. Nah, pada kesempatan hari ini saya dengan sangat berbangga hati memperkenalkan salah satu anggota dan pengurus Persib Kartika Chandra Kirana dari anak ranting 2 Rumah Sakit Gustira, Ibu Kusnandar, di mana Ibu Kusnandar ini merupakan salah satu pemilik catering yang bernama RK Catering, dan qadarullohnya sangat jempol sekali ini karena tidak hanya untuk berbisnis iseng-iseng berhadiah ya Bu, tapi memang pengelolaannya dilakukan dengan tekun dan bersungguh-sungguh, dan sepertinya sudah mulai memetik hasil yang alhamdulillah ya Ibu. Amin, alhamdulillah. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan Ibu Kusnandar untuk memperkenalkan lebih dalam mengenai RK Catering milik beliau. Ibu, mangga, saya persilahkan. Ya, terima kasih Dok. Izin sebetulnya saya malu Dok, izin karena Harus catering bangga, saya ini masih kebanggaan kecil. kita semua. Izin masih kecil, izin Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Hani yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit pengalaman yang saya lalui di bidang ini. Saya ucapkan juga salam hormat saya kepada Ibu Ketua Persib Kartika Chandra Kirana anak ranting 2 Gustira. Saya hormati ibu-ibu semua yang tergabung di acara ini. Izin memperkenalkan diri, izin. Nama saya Nur Hasanah. Saya istri dari Bapak Kusnandar yang kebetulan bertugas di bagian Transprogram Rumah Sakit 2 Gustira. Dengan dapat bergabungnya di live Instagram ini suatu kehormatan Bu untuk saya yang tidak terhingga. Namun sebetulnya saya tidak begitu belum begitu bisa membawakan dengan ini pertama kali saya membawakan di live Instagram Bu izin. Izin untuk saya mencoba masuk ke topik itu izin. Bismillah. Ide saya membuat catering ini, ide awalnya itu memang saya karena memang hobi masak Bu izin.
dan juga memang memberanikan diri sebetulnya saya itu untuk mencoba di bisnis ini. Dan memang di bidang ini memang begitu banyak apa ya Bu, begitu banyak lika-likunya, ada plus minusnya gitu, maksudnya ada memang tidak begitu berjalan dengan lancar awalnya Bu. Dengan tekad memberanikan diri, saya mencoba memperkenalkan produk-produk saya yang artinya menawarkan kepada pihak-pihak terkait, dinas terkait di pemerintah Kota Cimahi, dan kebetulan memang ada apa ya, ada sebetulnya ada kesempatan yang diberikan awalnya memang dari teman-teman di sekolah, permintaan teman-teman di sekolah, dan memang alhamdulillah semuanya itu apa ya namanya, menyambut baik mungkin ya Bu ya. Iya betul, menyambut baik dengan saya, dengan produk-produk yang saya buat. Alhamdulillah banyak respon positif untuk kami gitu. Untuk cara pemasarannya ya begitu Bu, izin. Jadi ya, awalnya lebih ke arah itu ya Bu, mulut ke mulut dulu ya Bu ya awalnya betul, ya. Betul. Ya betul, oh iya. Ya. Ibu jika boleh tahu awal ya. Ibu membuat, kan sekarang dengan nama RK Catering ya Bu ya. Itu ya. Awalnya tahun berapa Ibu memulai awal pertama kali bisnis? 19 Agustus 2019 izin untuk iya. Pelegalan dan macam-macam proses dari apa namanya, dari proses-proses itu kita melakukan melakukan kegiatan ini dengan cara senang dulu Bu. Senang. Jadi gitu, berawal dari hobi pribadi ya Bu ya sebetulnya. Ya, dengan segala masukan dari awal yang positif, yang negatif kita perbaiki gitu ya Bu. Baik. Ibu, jika boleh mungkin kami juga tahu di sini, itu waktu awal Ibu mendirikan atau merintis catering ini, jenis variannya apakah memang langsung catering dengan menu makanan yang berat, atau memang hanya misalnya bakery dulu, kue-kue, atau memang sudah langsung dengan paketan catering tersebut, Bu? Ya, izin Ibu, kebetulan langsung kepada bagian catering makanan pokok izin Bu. Nah, untuk iya. biasanya dari dinas itu ada permintaan makanan pokok dan snack. Nah, iya. Untuk snack itu kami bekerja sama dengan UMKM Kota Cimahi Bu, dengan mereka yang memang ahli bidang bakery, berbagi rezeki Ibu itu. Iya. Kalau ada kewalahan pesanan, kita kan nggak bisa, ibaratnya nggak bisa semua kita buat gitu. Kalau misalkan ribuan atau apa gitu, dan waktunya juga sebetulnya memang diatur sedemikian rupa supaya ke konsumen itu tepat gitu. Oh iya, karena memang harus menjaga amanah ketepatan waktu juga ya Bu ya, sepertinya ya. Ya. Kita yang menentukan gitu izin. Soalnya kalau kita terlambat nanti kesian tim panitianya izin. Iya, jadi untuk menjaga kepercayaan konsumen juga ya Bu ya, salah satunya. Iya. Nah, baik Bu, lalu yang ingin juga kita ketahui di sini adalah kan memang awal dari mulut ke mulut ya Bu ya.
Tapi apakah memang ada cara lain Ibu mempromosikan bisnis Ibu dengan cara apa mungkin selain dari mulut ke mulut? Ya, selain mulut ke mulut, kita pertamanya itu dari WA Bu izin. Kita tawarin Oh dari ya, WA brosur-brosur gitu. Jadi kita nawarin ke dinas itu sudah ada brosur dan kartu nama kita gitu Bu izin. oh iya ya. Jadi Dengan seiringnya misalkan produknya apa, ya, dengan klasifikasinya seperti apa, nah kita bikin kayak proposal gitu Bu izin. ya. Jadi sepertinya seiring berjalannya waktu metode promosinya lebih canggih lagi ya. Lalu Bu, selama dari 2019 sampai 2023 ini, selain untuk menerima snack box dan lain-lain, apakah bisa menceritakan apakah ada event juga yang Ibu tangani atau misalnya acara dan lain-lain? Siap izin. Izin untuk event-event itu yang sangat besar belum Ibu izin. Hanya kemarin kalau memang biasanya dari dinas ada acara dari provinsi, biasanya ke kami di antaranya hari minggu-minggu kemarin sampai kita itu dapat orderan sampai 1.000 paket sih. Wah, Ya, itu alhamdulillah ya Bu, alhamdulillah sampai mencapai sebanyak itu ya. ya, alhamdulillah jadi kerabat-kerabat yang terdekat jadi ikut sibuk Bu izin membantu. Jadi membuka jalan juga rezeki bagi yang lain ya Bu ya, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah dengan memang mereka-mereka yang ada di rumah biasa emak-emak Bu izin Ya, ikut ikut gitu ya. katanya pengen gitu. Jadi alhamdulillah bisa membuka lapangan kerja sambilan Baik. sebetulnya kalau untuk itu. Iya. Lalu Bu, ini nih yang saya ingin kan mungkin ini juga supaya menjadi inspirasi bagi teman-teman di Instagram. Jadi kebetulan yang alhamdulillahnya RK Catering ini sudah mengantongi sertifikasi halal. Jadi eh, maka dari itu saya tadi menyebutkan bahwa Ibu Kusnandar ini tidak menekuni bisnisnya dengan setengah hati. Jadi memang betul-betul dilakukan sepenuh hati hingga terpikir untuk mengurus sertifikasi halal, di mana sertifikasi halal ini perusahaan atau catering besar saja mungkin memerlukan perjalanan waktu yang cukup panjang untuk mengurus. Tapi Ibu dengan berangkat dari tahun 2019 dalam hitungan beberapa tahun sudah betul-betul berniat dan bertekad untuk mengurus sertifikasi halal. Nah, di sini berarti apakah menurut Ibu untuk usaha catering dalam skala apapun ya, maksudnya dalam skala kecil apalagi skala besar, apakah sertifikasi halal itu merupakan hal yang sangat penting Bu? Ya, betul Ibu izin untuk sertifikasi halal itu menurut saya memang sangat penting karena untuk menjaga kualitas makanan kita pertama, keduanya memang untuk meyakinkan para konsumen bahwa kita itu sudah halal. Jadi ada pegangan seperti itu Bu kalau untuk konsumen. Jadi ada nilai plusnya. Kalau memang kadang-kadang kan kalau yang maksudnya nggak kenal sama kita gitu Bu, sama catering kan, wah jangan-jangan ini begini. Kalau untuk sertifikasi halal ini kan prosesnya memang agak berat Bu, tapi alhamdulillah dilancarkan, dimudahkan dengan pertama kita daftar, mengajukan sampai kepada higienisnya itu Bu dari pihak terkait. Alhamdulillah dengan dimudahkannya sama Allah itu mereka datang nggak lama dari kami ajukan gitu Bu. Dari mulai higienis, dari mulai bahan-bahannya memang kebersihan terutama Bu izin. Oh baik, baik. Jadi mereka sendiri datang ya? Siap Bu, betul, dengan tim beliau-beliau ke rumah, ibaratnya inspeksi Bu izin. Berarti udah teruji ya, betul-betul karena udah sampai disambangi oleh pihak instansi yang berwenang. Kalau untuk pendaftarannya sendiri, apakah langsung Bu atau melalui online mungkin?
untuk pendaftaran langsung bisa ke kalau di Kota Cimahi itu ke Kadin Bu, itu di Sterindang juga bisa. Nah, Ya. kebetulan saya waktu itu di Kadin ada memang Kadin Bandung Bu, izin saya sebetulnya kepengurusan di sana. Oh iya, iya. Saya ada ada memang pengajuan dan hal lain-lain yang harus kita kita berkas-berkas yang harus kita siapkan gitu sih. Oh, baik, baik. Nah, Bu, mungkin bisa Ibu Kusnandar bagikan tips-tips singkat selama Ibu memulai bisnis catering hingga alhamdulillah sudah sampai menangani pesanan dengan sekian banyak ya Bu ya. Kira-kira apa ya Bu yang bisa dibagikan bagi yang berniat untuk memulai ataupun yang sudah memulai gitu. Ya Bu, izin tips-tips sih saya izin sebagaimana pengalaman saya izin yang saya alami ini ibaratnya jangan lupa doa Bu, berdoa memang ikhtiar kita lillahi ta'ala untuk ibaratnya untuk pengadaan jasa ya Bu ya, bisa ibaratnya bisa memberikan kemudahan juga untuk para konsumen. Tipsnya jangan takut untuk maju gitu, jangan takut untuk maju, kualitas kita maksimalkan, dan juga kita konsisten makanan kita itu harus terjaga. Ibaratnya kalau kami itu menjaga kualitasnya, bahannya Bu izin dari bahan-bahan memang tidak jadi fresh gitu Bu, nggak pernah nyimpen atau di freezer atau apa. Kami tuh nggak pernah menyimpan makanan untuk diolah, jadi semuanya fresh dari mulai belanja sampai kepada hidangan itu memang betul-betul Bu izin memilih bahan-bahannya memang yang bagus gitu Bu izin. Jadi berarti untuk supplier juga ini ya Bu ya? Ya, betul, untuk suppliernya diperhatikan betul ya? Betul izin. Kayak misal harga memang agak tinggi, tapi kualitas tetap terjaga, kami pasti akan memilih yang harga tertinggi, walaupun memang ada kadang-kadang memang dari supplier yang memang ada nih harganya lebih murah gitu ya. Tapi daripada kita mengecewakan, lebih baik kita memilih harga yang paling tinggi dan kualitasnya yang bagus. Nah, jadi daripada mengecewakan konsumen ya Bu ya, karena mungkin kayak seperti peribahasa ya. Jadi kalau misalnya ada satu kesalahan kecil nanti malah jadi merusak semuanya. Jadi, nah iya, Ibu kalau untuk kan tadi Ibu bilang menyampaikan bahwa menjaga kualitas itu sangat penting ya. Nah, dari sepanjang Ibu merintis sampai hingga saat ini, berarti untuk yang bertanggung jawab untuk mengontrol kualitas atau quality control, apakah Ibu sendiri atau melimpahkan kepada yang lain? Sendiri Bu, siap sendiri. Jadi setiap ada orderan memang sebagai penanggung jawab Ibu langsung turun ke lapangan, mulai dari pengecekan, proses sampai finishing ya Bu ya, sampai packaging. Siap packaging. Berarti setiap ada masakan Ibu mencicipi langsung juga ya Bu ya, untuk menjaga kualitas rasa. Ya tapi badannya bisa mungil ya Bu ya, padahal setiap ada masakan dicicipi juga. Cicipnya sedikit. Lalu alhamdulillah yang
Bu, ini juga nih kan Ya, kalau yang namanya menu masakan mah beraneka ragam ya ya, dari masakan Nusantara aja yang ya, lokal Indonesia, menunya dari ya, berbagai daerah ya, macam-macam. Nah, selama ini Ibu apakah kan Ibu tadi bilang selain menjaga kualitas, kita ikut ya, mengupdate juga ya Bu ya. Nah, ya. itu biasanya untuk apakah untuk mempelajari resep-resep baru atau mencoba hidangan baru itu dilakukan berkala atau jika ada pesanan atau gimana, Bu? Siap, Ibu. Biasanya sebelum kami mengeluarkan produk, kami Ya, coba dulu Bu itu beberapa hmm, beberapa menu gitu dengan ya, memang eh, dicoba apa yang kurang gitu Bu izin ya, atau rasanya memang sudah pas atau belum gitu. Eh, Kebetulan saya itu kan ada grup Ibu izin di member Catering Academy. Jadi oh, ya, alhamdulillah, qadarullah, kalau ada apa-apa atau apa yang kesulitan bagi saya, ya. konsultasi kepada pihak-pihak yang memang sudah ahli di bidangnya gitu. Oh, Ya, jadi memang ada lembaga profesionalnya juga ya, ya, Bu ya, yang ya, menaunginya. ya, Oh, ya, ya, oh alhamdulillah jadi pemerintah ya, alhamdulillah mendukung. ya. Ya, jadi semakin yakin nih bahwa RK Catering ini ternyata memang dikelola dengan sungguh-sungguh ya Bu ya, bahkan Amin. sampai ada konsultannya juga secara profesional. Ya, Nah, tadi kan kita sudah dapat ya Bu bagaimana cerita Ibu awal ketertarikan, tips-tips pengelolaan. Mungkin kita juga pengen tahu nih Bu kendala atau eh, apa sih yang selama ini Ibu hadapi atau misalnya dukanya tadi kan kita kayaknya udah dapat pencerahan. Nah, barangkali Ibu bisa share supaya juga teman-teman di sini atau sahabat IG di sini yang sedang merintis dan sedang aduh kayaknya drop nih mendengar oh ternyata juga ada pengalaman Ibu ternyata yang tidak semuanya juga enak gitu ya Bu ya. betul betul. Pengalaman yang negatif Ibu, kebetulan kadang kan namanya manusia ada yang suka ke kita atau tidak gitu Bu izin. Untuk yang tidak itu biasanya kadang-kadang eh, produk kita itu apa ya, sebetulnya kalau untuk ke produk sih belum, tapi belum mengalami apapun itu yang negatif. Tapi untuk kadang-kadang pernah Bu apa ya beda beda persepsi, makanya Oh dari iya, awal iya. kalau memang ada pesanan kita pastikan dulu pesanannya, tanggalnya, dan memang eh, waktunya biasanya Bu izin. Waktu dan tempat biasanya kadang eh, dari konsumen juga ada yang keliru. Misal dari ini kelurahan apa lagi di mana, kadang-kadang kita sudah ke kelurahan Ya. ke yang permintaan konsumen ternyata di lapangan gitu. Nah itu situasi Oh iya, iya, situasi iya. seperti itu mesti mesti diyakinkan Pastikan ya. lagi kepada konsumen gitu bahwa kita itu pengiriman ke mana. Terus kadang-kadang memang namanya eh, waktu di jalan kadang-kadang kan kita nggak apa ya nggak apa tidak bisa diprediksi gitu Bu, kadang Baik, baik, penuh baik. gitu di jalanan. Nah itu sebetulnya waktu memanage waktu eh, memanage waktu yang betul-betul mesti kita jaga gitu. Iya, baik, baik Ibu. Pengolahan juga, untuk pengolahan kadang-kadang memang karena kami tidak ibaratnya yang malam dipasak gitu ya, dimasak, diolah, Ya. yang misal yang malam jam 12 sebelumnya, kadang-kadang ada yang jam 12 sebelumnya gitu, tapi Oh, kita itu dari start itu dari jam 12 malam sampai kepada konsumen. Jadi ibaratnya kalau untuk tetap hangat, jadi ke konsumen itu baik, baik. apa ya, tetap tidak apa ya, tidak bukan bukan masakan yang kemarin gitu Bu izin. Hmm, Kalau beda hari kan kadang
kadang itu yang harus dijaga. Jadi harus betul-betul pas hari itu kita buat, olah, baru ke konsumen dikirim gitu. Baik, Ibu. Aduh, ternyata ya pengalamannya sungguh luar biasa ya, Bu. Sampai sebetulnya mungkin kalau dibahas lebih dalam lagi sangat menarik ya, karena pasti apalagi teman-teman biasanya kalau ibu-ibu jiwa entrepreneurnya tuh wirausahanya tinggi sekali gitu ya. Ya. Baik, Ibu mungkin sebelum ini ada beberapa pertanyaan Bu, jadi ya nanti kita coba jawab ya. Yang pertama nih Bu, ada titipan pertanyaan kepada Ibu. Jadi apa menurut Ibu Kusnandar sendiri, jika kita ingin memulai suatu usaha di bidang makanan ya, tidak hanya catering, mungkin bakery atau apa, apakah memang harus selalu belajar kepada lembaga yang profesional, misalnya ada kelas catering khusus, atau bisa secara otodidak? Menurut Ibu pribadi seperti apa? Menurut saya pribadi itu sangat perlu izin dengan kita belajar, kita dapat menambah wawasan, dan memang sebetulnya bisa dari YouTube atau apa, tetapi akan jauh berbeda dengan kita langsung belajar kepada ahli yang memang sudah terverifikasi gitu Bu izin, karena memang di sana nanti ada tips-tips yang memang tidak disiarkan di YouTube atau apa. Ada izin. Iya. Lalu ada pertanyaan selanjutnya Bu, titipan. Nah, menurut pengalaman Ibu, apakah satu packaging atau kemasan dari suatu produk makanan itu sangat menunjang promo, atau bisa saja misalnya packagingnya atau kemasannya biasa saja, hanya mengandalkan kualitas rasa? Nah, bagaimana pendapat Ibu? Siap, packaging tersendiri ini menurut saya lebih penting juga Bu izin, karena memang satu kadang kalau untuk kualitas rasa saya rasa banyak Bu izin yang lebih enak dari saya, tetapi kalau untuk packaging itu buat kita menarik mereka pesan kita Bu izin. Ya. Baik. Gitu. Ya. Nah, lalu pertanyaan terakhir ini Bu terkait dengan supplier. Nah, ini ada satu pertanyaan, apakah sebaiknya untuk supplier makanan kita memang hanya berpegang kepada satu supplier saja, atau lebih variatif misalnya untuk produk-produk misalnya seperti telur, ya, atau daging? Apakah kita hanya berpegang pada suatu supplier saja, atau misalnya memiliki beberapa cadangan supplier? Siap, izin. Untuk supplier ini memang sudah ada kerjasama sama kita yang memang produk-produk beliau tidak diragukan gitu Bu izin. Karena untuk produk kita sendiri memang lebih mengutamakan kualitas, dan memang kami sudah bekerja sama dengan toko-toko atau supplier-supplier yang sudah kita percaya gitu Bu izin. Baik. Jadi memang lebih baik punya cadangan supplier, tapi yang terpercaya juga ya Bu ya? Ya, betul. Ya, itu terima kasih sekali. Ini juga ibu-ibu yang sudah mengajukan pertanyaan dan sudah melambaikan tangannya, sangat antusias sekali, dan bagi semua viewers yang sudah mengikuti. Mungkin sebelum saya meminta Ibu Kusnandar memberikan kalimat penutup, saya akan sedikit merangkum ya Ibu, bahwa untuk mengelola suatu bisnis di bidang makanan, salah satunya adalah bisnis kuliner. Yang pertama adalah tentu saja dengan niat baik ya Ibu ya, dengan berdoa, meluruskan niat, dan yang penting adalah mengutamakan kualitas dengan cara turun langsung untuk pengecekan dari mulai awal pemrosesan sampai pengemasan, dan juga memilih supplier dan bahan baku yang berkualitas,
Dan juga jangan lupa untuk mengurus sertifikasi halal yang saat ini prosesnya juga sudah jauh lebih mudah dikarenakan untuk menjaga kredibilitas. Nah, mungkin Ibu sekali lagi saya sebelum menutup meminta Ibu untuk memberikan kalimat penutup. Ibu, mangga. Siap, izin Ibu. Jangan takut memulai usaha apapun selama kita selama itu positif, tetap semangat. Izin Ibu. Baik Ibu, aduh Ibu terima kasih sekali. Ini sekali lagi Bu Kusnandar salah satu kebanggaan dari Persit Kartika Chandra Kirana. Ini Ibu Kusnandar ini juga mungkin kita sama-sama menyapa Ibu Ketua Ranting dan Ibu-Ibu semuanya yang sudah menghadiri G-Live kali ini. Iya. Ibu, terima kasih. Baik. Kesempatannya. Iya, jangan bosan ya Ibu. Semoga bisnisnya terus lancar, berkah dan barokah. Senantiasa kualitasnya terjaga. Bagi yang ingin memesan bisa langsung hubungi Ibu Kusnandar. Baik, terima kasih Ibu. Ya, baiklah sahabat Instagram. Semoga pembahasan di IG Live pada topik kesempatan kali ini juga dapat membawa manfaat karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang dapat memberikan manfaat bagi sesamanya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin undur diri. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Siap, izin Ibu, terima kasih. Ya.